Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi baru, yaitu tentang jaringan hewan. Jaringan hewan. Jaringan penyusun tubuh hewan dibedakan menjadi 4, yaitu jaringan epitel, jaringan pengikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Kita bahas untuk yang pertama, jaringan epitel. Di mana jaringan ini itu merupakan jaringan penutup permukaan tubuh, baik di bagian luar maupun yang ada di sebelah dalam. Untuk ciri khas dari penyusun jaringan epitel, yang pertama, sel-selnya itu tersusun rapat. Jadi, sangat kuat. Jadi, tidak dapat dibedakan antar ruang selnya. Yang kedua, jaringan pelapisnya itu berada di permukaan, baik di luar maupun di dalam tubuh. Yang ketiga, sebagian memiliki mikrofili. Mikrofili itu sejenis jaringan epitel yang memiliki tonjolan. Dan yang terakhir, tidak memiliki saraf ataupun pembuluh darah. Fungsi dari jaringan epitel yang pertama, yaitu melindungi jaringan yang berada di bagian bawahnya. Yang kedua, yaitu sebagai absorpsi, yaitu menyerap sari-sari makanan. Yang ketiga, sekresi, di mana menghasilkan zat-zat yang diperlukan bagi tubuh. Keempat, ekskresi. Ini membuang zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan lagi bagi tubuh. Dan yang terakhir, transport zat antar jaringan. Nah, jaringan epitel ini dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah lapisan sel dan bentuknya, serta berdasarkan struktur dan fungsinya. Bagian dari jumlah lapisan sel dan bentuknya itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama, epitel pipih, yang kedua epitel kubus, dan yang terakhir epitel silindris. Sedangkan berdasarkan struktur dan fungsinya ada 2. Yang pertama epitel kelenjar, dan yang kedua itu adalah epitel penutup. Nah, yang pertama, jaringan epitel pipih ini dibagi menjadi 2, yaitu epitel pipih selapis dan jaringan epitel pipih berlapis. Lihat dari gambarnya itu juga sudah berbeda ya. Masuk ke dalam jaringan epitel pipih selapis. Ini memiliki ciri khas, bentuk selnya ini pipih, sitoplasmanya jernih, ya. Jadi ada inti selnya yang bulat ini berada di bagian tengah-tengahnya. Jadi ini terdapat di endotelium kapsul Bowman ginjal ya. Ini dia bagian dari nefron. Kedua ada di bagian dari pembuluh darah. Ada di alveolus paru-paru dan ada di bagian jantung. Itu di epitel pipih selapis. Dan berfungsi sebagai pelapis di bagian dalam rongga dan salurannya, tempat difusi zat pada saat kita bernapas, itu memasukkan O2 dan mengeluarkan karbon dioksida pada alveolus di paru-paru. Ada sebagai filtrasi, itu penyaringan zat-zat di kapsul Bowman pada ginjal. Selanjutnya di jaringan epitel pipih berlapis. Jadi dapat kita temukan ya pada bagian kulit kita. Di rongga mulut, esofagus,
di vagina dan di bagian dari rongga hidung. Ini berfungsi sebagai proteksi atau melindungi. Jadi fungsinya sebagai proteksi dan melindungi. Jaringan epitel kubus terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama epitel kubus selapis dan epitel kubus berlapis. Dilihat dari bentuknya saja itu sudah beda ya. Epitel kubus selapis seperti di gambar ini seperti kubus ya, inti selnya bulat, itu berada di bagian tengah. Ini dapat kita temukan di kelenjar ludah, retina pada mata, di ovarium, dan di bagian nefron pada ginjal kita. Dan berfungsi sebagai proteksi atau pelindung ya, sekresi dan absorpsi. Sedangkan epitel kubus berlapis ini yang bisa kita temukan itu pada saluran kelenjar keringat. Ini dia saluran kelenjar keringat dan di bagian ovarium. Dan berfungsi sama sebagai pelindung, sekresi, dan absorpsi. Selanjutnya, jaringan epitel silindris terbagi atas dua, epitel silindris selapis dan epitel silindris berlapis. Jadi juga dapat dilihat perbedaan dari gambarnya, selapis dan berlapis. Untuk bentuknya ini silindris ya, bentuknya silindris. Inti selnya itu bulat dan berada di dekat dengan dasar. Biasanya dapat kita temukan itu di bagian saluran pencernaan ya, di saluran pencernaannya, di kantong empedu, di rahim, dan di saluran pernapasan, serta berfungsi sebagai sekresi dan absorpsi. Sedangkan jaringan epitel silindris berlapis bisa kita temukan itu pada kelopak mata ya, pada kelopak mata, pada laring dan faring, dan di urinaria. Ini pada ureternya kita. Dan berfungsi sebagai pelindung dan sekresi. Ini di jaringan epitel transisional ya, yang bentuknya itu tidak teratur. Ini ya, bentuknya itu tidak teratur dan tergantung pada aktivitas organnya. Ini berfungsi untuk menahan regangan dan tegangan ya. Tegangan dan tekanannya. Jadi bentuknya itu kapanpun itu bisa berubah. Ini dapat kita temukan pada kandung kemih dan urinaria ya. Ini kita proses pengeluaran pada urin. Nah, ini dia berdasarkan struktur dan fungsinya jaringan epitel. Ini terbagi jadi dua bagian. Sedangkan jaringan epitel kelenjar ini dapat kita temukan itu di dalam tubuh kita ya, berupa kelenjar-kelenjar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan zat kimia. Ada kelenjar eksokrin dan ada kelenjar endokrin. Kita masuk ke dalam kelenjar eksokrin, yang mana kelenjar ini memiliki saluran pengeluaran untuk sekresi zat. Jadi dia khusus untuk mengeluarkan sekresi zat yang berupa apa saja? Itu ada berupa enzim, ya, ada berupa keringat dan ada feromen. Ini dapat kita temukan ya, atau contohnya itu ada kelenjar susu, kelenjar keringat, kelenjar ludah, dan kelenjar pankreas. Sedangkan kelenjar endokrin yaitu kelenjar
yang tidak memiliki saluran pengeluaran. Ya, jadi sehingga hasil sekresinya ini akan masuk ke dalam sistem peredaran darah untuk diangkut di bagian tubuh yang memerlukannya. Dapat ditemukan atau contohnya itu seperti kelenjar adrenal, ya, ada kelenjar adrenal, ada kelenjar tiroid, ada kelenjar timus, dan terakhir itu ada kelenjar paratiroid. Nah, itu dia penjelasan dari jaringan epitel. Nah, terima kasih untuk hal ini. Jangan lupa untuk like, comment, and share video ini sebanyak-banyaknya. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya pada jaringan ikat. Selamat belajar. See you next time. Bye-bye.